Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran PAI secara daring. Oke, karena sekarang ini kita masih pandemi, maka jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak, serta olahraga yang cukup. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak Ustadz, apakah semuanya hari ini sudah siap untuk belajar PAI? Semoga semuanya sudah siap, dan Ustadz doakan semoga semuanya bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Dan marilah kita ikuti pembelajaran hari ini dengan menyimak video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz kelas 5 SDT Al-Khair Barabai. Pada pertemuan PAI kali ini kita akan masuk ke pelajaran 3 halaman 34, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Aku ingin menjadi anak muslim yang soleh, taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, aku selalu jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta menghargai sesama. Apakah kamu juga ingin menjadi anak soleh? Ayo berusaha menjadi anak soleh agar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pelajaran 3 ini akan kita bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu A. Orang jujur disayang Allah. Kemudian yang kedua, B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, C, adalah sikap menghargai pendapat. Nah, 3 bahasan tadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Orang jujur disayang Allah. Jujur artinya adalah lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi. Aku ingin menjadi anak yang jujur. Aku ingin menjadi dokter yang jujur. Aku ingin menjadi pemimpin yang jujur. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak jujur atau pembohong. Ibuku berpesan, jika aku menjadi anak yang jujur, maka Allah, orang tuaku, guruku, saudaraku, dan yang lainnya akan menyayangiku. Nah, jadi kalau kita bersifat jujur, maka bukan hanya Allah yang sayang kepada kita, melainkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan sayang kepada kita. Nah, kemudian perilaku jujur itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jujur kepada Allah, yang kedua jujur kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Anak-anak Ustadz, yuk kita lihat sama-sama gambar pada halaman 37 dan 38 di buku paket PAI, dan juga ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah, orang yang jujur kepada diri sendiri, dan juga jujur kepada orang lain. Di halaman tersebut menunjukkan gambar-gambar dan juga ciri-ciri orang yang jujur. Oke, itulah bahasan yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yang B, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormati orang tuamu, sebab orang tua sangat besar jasanya pada dirimu. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dirimu. Kemudian ibu telah berjasa mengandung, melahirkan, dan merawatmu. Nah, lalu bagaimana sih caranya menghormati kedua orang tua? Yuk kita lihat pada buku paket halaman 39. Di situ ada gambar seorang anak sedang mencium tangan ibunya ketika hendak pergi ke sekolah. Kemudian di sebelahnya ada gambar seorang anak perempuan membantu ibunya
membersihkan halaman rumah, dan seorang anak laki-laki yang membantu ayahnya untuk membersihkan mobil atau mencuci mobil. Itu adalah beberapa contoh atau hal yang bisa kamu lakukan untuk menghormati kedua orang tuamu. Selain orang tua, kita juga harus menghormati guru. Hormati gurumu, karena guru yang mengajar dan membimbingmu. Kamu mendapatkan banyak pelajaran sebagai bekal masa depanmu. Nah, berikut beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menghormati gurumu. Yang pertama, jika guru sedang mengajar, maka kita harus memperhatikan. Yang kedua, mengucapkan salam jika bertemu. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru. Ayo lihat lagi di buku paket halaman 40. Di situ ada gambar. Yang pertama di atas ada seorang anak perempuan yang mengacungkan tangannya ketika hendak bertanya. Artinya dia meminta izin. Kemudian gambar di bawahnya itu ada 3 orang anak yang sedang bertemu gurunya. Maka dia menyapa dan menghormatinya, sehingga gurunya pun menyapanya. Oke, itu adalah bahasan yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu C. Sikap menghargai pendapat. Sikap menghargai pendapat berarti sikap menghormati apa yang menjadi pikiran atau usulan orang lain. Sikap menghargai pendapat merupakan perilaku yang terpuji dan dapat menciptakan kerukunan. Menghargai pendapat merupakan sikap toleransi terhadap orang lain dengan memberi kesempatan pada orang lain untuk memberikan usulannya. Nah, ayo, apakah kita sudah bersikap menghargai pendapat orang lain? Ya, silahkan simak atau lihat gambar halaman 41 di atas. Yang pertama, itu ada gambar anak yang tidak memaksa temannya untuk ikut bermain bola karena dia sedang sibuk. Kemudian di sebelahnya ada gambar seorang anak yang mendengarkan pembicaraan atau pertanyaan seorang anak lainnya kepada gurunya, yang mana keduanya itu merupakan sikap menghargai pendapat. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan, seperti rendah hati, mau berdiskusi bersama teman-teman, tidak ingin menang sendiri, dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya kita tidak menghargai pendapat, maka akan muncul ribut sesama teman, merendahkan orang lain, merasa paling pintar, ingin menang sendiri, dan bersikap sombong. Auzubillah. Kemudian apa sih hikmah dari menghargai pendapat? Di antara hikmahnya adalah terciptanya hidup rukun dan damai, mempunyai banyak teman, disayang orang tua, dan membuat orang lain senang. Nah, sampai di sini selesailah pembelajaran 3 bahasan dari pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar video ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.